lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Jani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak, tapi saya kayaknya ada sedikit pikiran saja Pak. Ya seperti kemarin kan Bu Jani sempat WA saya, katanya butuh waktu untuk diskusi bercerita tentang sesuatu yang dipikirkan. Jadi mungkin dalam kesempatan hari ini mungkin nanti Bu Jani bisa sampaikan apa yang menjadi pikiran atau permasalahan yang dia alami. Iya Pak. Baik, silahkan Bu Jani, mungkin apa yang bisa diceritakan, permasalahan atau sesuatu yang ingin dibahas. Mungkin dari Bu Jani dulu bisa cerita, silahkan. Dan Jadi begini Pak, saya ini di sekolahan, saya kan ingin mencoba mengimplementasikan pembelajaran menggunakan TIK. Tapi guru-guru di sekolah saya itu kayak kurang termotivasi gitu Pak dalam penggunaan TIK dalam pembelajaran. jadi Jani ingin menerapkan pembelajaran TIK di sekolah, namun rekan-rekan masih motivasi, keinginan gitu ya. Jadi dalam kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu Jani ingin mendapatkan semacam pandangan baru ya, bagaimana nanti penerapan TIK di sekolah. Seperti itu ya Bu. Iya Pak. Jadi untuk pertanyaan saya yang pertama terkait penerapan TIK, apakah perangkat TIK di sekolah itu sudah memadai Bu? Kelengkapannya. Iya Pak, kalau untuk perangkatnya itu sudah ada Pak, sudah memadai. Sarana prasarana atau perangkat atau sudah memadai Pak. Tapi itu sudah Pak, motivasinya saja yang masih. Untuk perangkatnya apa yang tersedia di sekolah ini? Kayak Laptop? misalnya kayak ya laptop, LCD, komputer, kan TIK ini kan bisa juga menggunakan HP gitu. Dan internet sudah ada di sekolah? Internetnya sudah ada. Memang kendala itu listrik, tapi masih jarang, sekali-sekali aja sih kalau listrik mati itu. Tapi kebanyakan ya kalau untuk sinyal itu aman. Berarti kalau dari sekolah perangkat TIK-nya sudah memadai ya. Kemudian kalau dari siswanya ada punya perangkat elektronik atau tidak? Ya, kalau untuk siswa itu sudah 90% atau 95% lah sudah punya, gitu. Kayak misalnya kayak HP gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan juga sebenarnya ya. Begitu. Jadi kalau kondisinya seperti itu, atau mungkin karena kemampuan TIK-nya Bu dari guru, mungkin mereka belum punya kemampuan untuk TIK, atau seperti apa kondisinya di sekolah Ibu? Kalau menurut saya ya Pak, kalau untuk kemampuan guru dalam menggunakan TIK itu sepertinya itu bukan alasannya. Ini lagi apa? Soalnya kebanyakan di sekolahan saya itu kan guru-gurunya itu guru-guru ibaratnya generasi Z lah Pak. Gen Z. Jadi untuk teknologi itu pasti mereka pasti hafal sudah, pasti udah biasa. Tapi motivasinya saja masih kurang Pak. Untuk kemampuannya menurut saya diragukan ya, tidak sih Pak. Berarti sudah cukup bisa ya menggunakan perangkat TIK yang berbeda. Tapi kadang begini, kadang mereka mampu di perangkat TIK-nya, tapi belum mampu bagaimana menggabungkan pemanfaatan TIK itu untuk pembelajaran. Nah, untuk kemampuan pembelajarannya menggabungkan dengan TIK, apakah guru-gurunya itu sudah ada kemampuan ke sana? Bagaimana? Kalau saya sendiri, saya memang sering menerapkan untuk di proses pembelajaran. Kalau guru-guru itu memang ada satu atau dua orang yang sudah menerapkan, tapi sebagian besar belum. Betul. Mungkin iya seperti yang Bapak katakan, bahwa mungkin kemampuan mereka dalam cara mengelolanya itu kayaknya masih kurang. Mungkin sebagian ada keterbatasan, mungkin TIK-nya mampu, cuma mereka belum paham bagaimana mengimplementasikan TIK itu di pembelajaran, mungkin seperti itu ya. Iya. Kemudian yang jadi pertanyaan saya berikutnya, setelah
kan Ibu tadi bercerita bahwa sudah memanfaatkan TIK di kelas. Itu responnya siswa itu seperti apa? Apakah sebegitu berpengaruhnya pemanfaatan TIK itu dalam pembelajaran untuk anak-anak itu seperti apa? Kalau berdasarkan pengalaman saya yang saya lakukan itu, siswa malahan lebih senang karena sesuai zamannya mereka. Jadi kayak misalnya praktek gitu Pak. Dia bawa HP buat dokumentasi terus dibuatkan video, diupload di media sosial misalnya gitu kan. Mereka itu lebih senang, malahan pembelajaran selain menggunakan HP ya misalnya dengan LCD gitu juga pemahaman mereka malahan lebih meningkat ketimbang kita pakai metode ceramah saja seperti itu. Ini positif sekali ya pemanfaatan TIK di sekolah ini untuk anak-anak pengaruhnya cukup besar ya. Nah, sejauh ini untuk di sekolah Ibu kira-kira untuk pemanfaatan TIK itu sudah berapa persen? Kayaknya karena baru saya sama 2 orang kayak gitu mungkin sekitar setengah 50% juga belum sampai paling 30% Sampai 40% ya pemanfaatan TIK. Nah, harapan Ibu ke depan nanti setelah kita berbincang ini kemudian Ibu mencari solusi, harapannya nanti berapa persen peningkatannya? setidaknya 90 lah Pak. 90%. Untuk permasalahan ini apakah sudah pernah dikomunikasikan kepada Kepsek? Permasalahan kurangnya motivasi guru ini. Ya, saya sudah konsultasikan, kolaborasi juga sama Kepsek sudah dibicarakan, sudah membuat kegiatan juga Pak, tapi ya itu belum ada respon atau ya respon dari teman-teman. Itu sudah dikomunikasikan dengan Kepsek, cuma responnya belum optimal ya. Nah, karena sudah komunikasi dengan Kepsek, kemudian ke depan menurut Ibu apa yang ingin Ibu perbuat nanti untuk meningkatkan ini motivasi teman-teman di sekolah tentang pemanfaatan TIK ini? Kira-kira Bu Jani ingin menerapkan apa yang dilakukan? Sebenarnya saya sudah pernah konsultasi dengan kepala sekolah itu, saya ingin mengadakan kayak sosialisasi gitu. Sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi itu, tapi berjalan kurang baik. Memang ada guru yang memperhatikan apa kayak gitu, tapi selesai kegiatan ya sudah selesai begitu, tidak ada penerapannya di dalam kelas seperti itu. Mungkin yang ingin saya lakukan itu kegiatannya lebih ke langsung terjun langsung gitu Pak, cara pembuatan media, pembelajaran menggunakan TIK seperti itu. Untuk kegiatan sosialisasi ya, inginnya Bu Jani ingin mengadakan lagi sosialisasi pada guru-guru. Nah, untuk sosialisasi tadi pematerinya nanti dari dalam sekolah atau mendatangkan dari luar? Kayaknya dari luar Pak. Dari luar, soalnya kalau dari dalam sekolah sendiri karena pernah saya lakukan, mungkin pemahaman saya masih kurang ya terkait TIK, mungkin penjelasan saya juga masih kurang. Mungkin nanti kita panggil kayak guru yang sudah berpengalaman mungkin dari sekolah lain untuk membantu dalam pembelajaran itu, mengajarkan teman-teman. Ya, menurut saya bagus sekali tuh kalau nanti kegiatan pelatihannya materinya itu dari luar, karena tadi seperti yang Ibu sampaikan, mungkin kalau kita sendiri yang memberikan pemahaman mungkin kita ada kekurangan, tapi kalau kita memanggil materi yang sudah terterap, sudah berpengalaman, mungkin ilmu-ilmunya lebih banyak lagi, penyampaiannya lebih menarik, sehingga mungkin nanti bisa meningkatkan ya motivasi dari teman-teman di sekolah. Nah, untuk kegiatan sosialisasinya nanti rencana kapan dilaksanakan? Yang saya rencanakan itu kalau bisa secepatnya Pak, rencananya bulan depan, soalnya kan sekarang masih proses pembelajaran. Bulan depan ya. Nah, untuk yang terlibat nanti di sekolah, apakah semua guru atau tentu saja? Kalau yang terlibat itu sudah jelas kelas-kelas, guru-guru juga itu. Itu sosialisasinya dilaksanakan bulan depan dengan melibatkan guru-guru yang ada di sekolah ya. Kebutuhan dukungannya apa saja Bu yang dibutuhkan untuk kegiatan tadi? Ya, untuk yang dibutuhkan itu mungkin kegiatannya itu sarana prasarana, misalnya infokus dan lain-lain. Kemudian intinya nanti dikonsultasikan dulu pas sama kepala sekolah.
Jadi dengan permasalahan ibu tadi, solusi yang bisa kita ambil nanti adalah laksanakan sosialisasi kembali ya dengan pemateri dari luar dan akan dilaksanakan nanti bulan depan. Nah, setelah kita diskusi seperti ini, bagaimana menurut Ibu, apa ada perubahan tentang keresahan yang tadi dialami? Itu seperti apa perasaannya sekarang? Setelah saya diskusi dengan Bapak, perasaan saya sangat senang karena setidaknya saya mendapat sedikit gambaran bagaimana untuk saya menghadapi permasalahan saya ke depan. Dan saya Untuk permasalahan tadi Ibu sudah mendapatkan jawabannya seperti itu ya. Jadi harapan saya nanti mudah-mudahan rencananya bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti jangan lupa setelah pelaksanaannya terlaksana, mungkin nanti kita bisa sharing lagi tentang hasilnya seperti apa, perubahan yang dialami oleh guru-guru seperti apa, mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Seperti itu ya Bu. iya, siap. Jadi apakah cukup kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak atas solusi dan saran yang diberikan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Jadi kalau begitu kita akhiri diskusi kita hari ini, kita mungkin bisa diskusi lagi di lain waktu. Ya, Assalamualaikum Bu Jani. oke, waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dewan? Alhamdulillah baik Bu Jani. Bu Jani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya Pak, tadi saya sempat melihat Bapak WA saya, katanya ada yang perlu dibicarakan Pak. Iya, jadi tadi saya WA Ibu karena ada tujuannya, yaitu ingin berdiskusi, ingin cerita tentang pikiran saya tentang kondisi di sekolah saya. Mungkin dengan bercerita nanti bisa ada solusi atau Mungkin Bapak bisa menceritakan apa permasalahan yang Bapak alami di sekolah. Iya, beberapa minggu ini saya memikirkan tentang kondisi di sekolah itu. Yang paling menyita perhatian itu kondisi anak-anak yang tingkat kedisiplinannya itu kurang. Jadi, disiplinnya sangat rendah di sekolah seperti itu. Jadi tingkat kedisiplinan ya Pak. Jadi kira-kira menurut Bapak penyebabnya terjadinya hal tersebut itu kira-kira karena apa? Iya, untuk tingkat kedisiplinnya rendah itu saya melihatnya itu yang pertama mereka sering terlambat, kemudian banyak yang suka bolos, kemudian ketika jam pelajaran itu banyak yang keluar ke kantin, kemudian juga bukan yang paling parah menurut saya mungkin dikelahi, itu mereka juga cukup sering dikelahi. Kalau ditanya penyebabnya, ya kalau saya analisis itu karena di sekolah ini tidak punya aturan baku yang jelas tentang disiplinan seperti apa, tata tertibnya itu belum ada di sekolah ini. Iya betul ya Pak, seharusnya kan itu kan harus ada peraturan. Iya. Kira-kira Pak, apakah sudah lama kejadian ini atau? Berdasarkan pengamatan saya, kondisi ini sudah berjalan cukup lama ya. Selama saya masuk di sekolah ini kondisinya memang seperti itu, dan sampai hari ini beberapa tahun tuh belum ada perubahan. Kira-kira pelakunya itu banyak siswa atau beberapa siswa? Untuk yang saya amati itu yang melakukan ketidakdisiplinan itu banyak sekali, lebih dari 10 orang, 20 orang, karena setiap hari itu bergantian, yang terlambat biasanya juga bergantian, kemudian yang sering keluar masuk juga lumayan banyak ketika jam pelajaran itu, jadi hampir mayoritas seperti itu. Langkah apa saja yang Bapak di sekolah yang Bapak sudah lakukan? Kalau dari saya untuk
dari saya pribadi sebagai guru piket, karena biasanya saya piket juga tiap pagi, tiap hari-hari di hari-hari tertentu, yang saya lakukan ketika melihat siswa yang tidak disiplin ya hanya bisa mengingatkan, memanggil seperti itu. Kemudian ketika memberi tindakan itu juga sesuai dengan ketika saya hadir seperti itu. Jadi kalau yang terlambat biasanya saya suruh angkat sampah terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas seperti itu. Kalau yang keluar kelas itu biasanya saya panggil, saya ingatkan seperti itu. Cuma permasalahannya tadi karena kan saya tidak piket setiap hari, jadi mungkin tindakannya setiap hari antar guru-guru itu berbeda. Menurut Bapak, apakah Bapak memerlukan bantuan guru lain atau Bapak saja komunikasi? Kalau melihat permasalahannya ini hampir menyeluruh di satu sekolah, hampir semua siswa melakukan, jadi saya rasa kesulitan juga kalau saya sendiri yang harus menangani permasalahan kedisiplinan siswa ini. Jadi saya butuh bantuan juga dari teman-teman guru seperti itu. Jadi saya harap teman-teman guru juga kompak bagaimana kita menangani kedisiplinan siswa ini di sekolah. Kalau ada, tidak pernah belum Pak untuk penanganan kasus misalnya siswa yang bermasalah, terus ada kan itu kan bermasalah terus tuh Pak, misalnya dia sering apakah ada langkah lainnya Untuk langkah lainnya biasanya kita kalau sudah kasusnya dirasa terlalu parah seperti itu biasanya kita pemanggilan orang tua. Cuma tadi permasalahannya karena aturannya tidak jelas, kadang kategori siswa ini harus dipanggil karena tingkat keparahannya itu kita tidak bisa tentukan. Ada yang tingkat parahnya tinggi dipanggil, ada yang sedang-sedang tapi tidak dipanggil. Jadi tidak ada patokan yang jelas tentang penanganan siswa ini seperti apa aturannya. Kalau misalnya ada siswa yang sudah sering berulang terlambat atau sudah pernah dipanggil? Iya, beberapa sudah pernah, jadi yang kasusnya berulang, sering lambat, sering membolos itu kita panggil orang tua. Kalau yang berkelahi itu juga sudah pasti panggilan orang tua. Cuma tadi karena penanganannya tidak konsisten, jadi kurang efektif juga untuk mengurangi ketidakdisiplinan siswa tadi, jadi masih sering terulang. Menurut Bapak kira-kira langkah apa sih yang seharusnya dilakukan supaya kasus tersebut itu dapat Kalau menurut saya, kalau kita ingin mengatasi permasalahan kedisiplinan itu pertama sekolah itu harus punya aturan yang jelas, tata tertib yang tertulis, kemudian nanti bisa dipajang di sekolah, kemudian juga diinformasikan kepada orang tua. Kemudian yang kedua, setelah tata tertib itu dibuat, kita membuat panduan tindakan ketika ada siswa yang mengalami atau melakukan pelanggaran, itu tindakannya seperti apa, itu juga harus panduan tindakan seperti itu. Menurut Bapak kira-kira yang tadi Bapak katakan tadi sudah dikonsultasikan kepada kepala sekolah sudah, cuma masih mungkin belum ada tindak lanjut yang konkret tentang usulan saya itu, karena untuk membuat tata tertib kan tidak bisa dalam 1-2 hari, jadi diperlukan istilahnya rapat dulu antara guru, kemudian komite, ada perwakilan orang tua itu, supaya tata tertib yang dibuat itu bisa diterima oleh semua pihak di sekolah, baik dari pihak orang tua, siswa maupun dari guru-guru. Mungkin itu yang masih belum, Ibu, konkretnya kegiatannya itu belum ada, walaupun usulannya sudah pernah saya sampaikan. Benar sih, kalau memang buat peraturan itu kan tidak bisa dari ini dibuat langsung besok dijalankan. Kira-kira ada langkah yang sudah Bapak lakukan dalam penanganan kasus tersebut? Untuk penanganannya ya saya mengajak istilahnya teman-teman guru yang lain untuk supaya ikut aktif juga. Jadi ketika melihat pelanggaran siswa itu ditegur atau diapakan, diberi peringatan, diingatkan, dinasihati, jangan hanya dilihat atau dibiarkan saja. Karena ketika guru yang satu menegur, guru yang lain mengingatkan, itu siswa akan jadi bingung ini sebenarnya aturannya benar atau tidak seperti itu. Jadi tadi saya inginnya dengan saya mengajak guru-guru bersama-sama supaya lebih
adil lah, bisa sama semuanya, bisa menegur anak-anak, mengingatkan anak-anak seperti itu. Kira-kira Pak, dari tadi percakapan tadi ini kira-kira rencana tindak lanjut yang Bapak lakukan nanti ke depannya gimana? Yang paling memungkinkan untuk kita laksanakan, yang pertama kita harus membuat dulu tata tertibnya. Jadi kalau di pemikiran saya, kita harus melakukan rapat antara guru, wali murid, dan komite, kepala sekolah untuk menyusun tata tertib bersama-sama. Kemudian tata tertib itu segera disetujui dan segera nanti diterapkan pada anak-anak supaya pelanggaran atau ketidakdisiplinan ini terus berlanjut seperti itu. Jadi harus ada tata tertibnya dulu. Jadi kegiatan pertama yang menyusun tata tertib itu. Setuju. Saya juga betul Pak, intinya semua itu kan diatur dalam tata tertib. Cuma kita menegur itu kalau tidak ada tata tertib yang jelas. Komitmen seperti apa yang Bapak dapat lakukan agar rencana tadi itu dapat berjalan? Kalau dari saya pribadi, kemarin saya sudah sampaikan kepada sekolah, kalau kita mau menyusun, saya siap jadi tim penyusunnya, menyusun draftnya, draft tata tertibnya seperti apa, dan itu yang nanti akan kita bawa ke rapat. Jadi apabila ada yang ditolak atau ada penambahan, mungkin nanti bisa kita lakukan di rapat. Tapi yang jelas sebagai pengusul ide ini, saya berkomitmen siap untuk menyusun draftnya seperti itu. Kira-kira apakah berarti butuh bantuan guru yang lain juga ya? Ya, bantuannya butuh dari guru yang lain juga, mungkin sebagai bahan diskusi nanti kira-kira aturan-aturan apa yang nanti akan dimasukkan di dalam tata tertib. Kemudian mengkategorikannya juga, mungkin nanti saya juga butuh bantuan untuk mengkategorikan pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan ringan. Itu juga pasti butuh diskusi dengan rekan-rekan guru dan juga kepala sekolah. Jadi ini prosesnya masih didiskusikan dulu. Iya, diskusi, kemudian kita susun draftnya, baru nanti setelah draftnya kita rasa cukup, baru nanti kita bawa ke rapat besar untuk ada masukan atau usulan dari orang tua, komite. Setelah itu baru nanti mungkin kita akan setujui tata tertib. Saya tadi tindak lanjut yang Bapak ingin lakukan itu sangat bagus ya. Kita butuh kolaborasi antara kepala sekolah, guru, maupun orang tua, serta semuanya itu juga nanti dicantumkan untuk tata tertib yang dijelaskan. Baik Pak, mungkin itu saja yang pelajaran hari ini untuk Bapak. Apakah masih perlu solusi lain lagi? Saya rasa kegiatan diskusi kita hari ini cukup Bu. Setelah diskusi, jadi saya juga merasa mendapatkan penguatan untuk apa ide-ide permasalahan, kemudian ide yang sudah saya pikirkan, jadi saya merasa lebih jelas lagi, dan nanti mungkin ke penerapannya bisa lebih yakin lagi untuk bisa menerapkannya. Jadi saya ucapkan terima kasih atas. Berarti kita berbicara hari ini saja Pak. Semoga apa yang mungkin jika ada permasalahan lagi bisa kita diskusikan kembali. Siap Ibu, terima kasih atas masukan dan waktunya. Itu saja Pak. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so